senang berjumpa kembali dalam Pastoral Message CRC Online Series, sebuah tempat bagi jiwa kita yang restless agar memperoleh rest di dalam Tuhan. Pastoral Message hari ini akan membahas tema Connecting with God in a Distracting World yang akan dibawakan oleh Ko David. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama siapkan diri kita melalui pujian yang akan dibawakan oleh Sinta dan Kristo. Hope you guys enjoy our service today. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abad, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi. Thank you buat Sinta dan juga Kristo yang sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan melalui sebuah pujian yang bagus sekali. Teman sekalian, hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana sih kita bisa connect sama Tuhan, sama Allah pencipta kita di tengah-tengah situasi dunia yang begitu menggelisahkan. Sebelumnya, Kurafik ngajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang boleh Engkau kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Termasuk hari ini untuk virus corona yang Engkau izinkan. Bantulah kami untuk melihat anugerah Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Bantu kami untuk melihat perbuatan Tuhan dan juga mengerti isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami secara pribadi. Sehingga firman ini boleh menolong kami di masa muda kami, bagaimana kami tetap terhubung dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman sekalian, hari ini Ko David ngajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman sekalian, di tengah-tengah situasi hari ini banyak orang mengeluh, waduh, kita ini nggak bisa kemana-mana, kita mesti kerja di rumah. Tetapi mari kita lihat sisi yang lain. Selama ini kita sangat sibuk dengan kuliah kita sibuk dengan pekerjaan kita, lalu kita tidak punya waktu yang cukup untuk berdoa kepada Tuhan. Kita masih bangun pagi, lalu pulang sore, lalu lakukan ini, itu di gereja misalnya, atau berkumpul sama teman, pulang larut malam, lalu kita tidur, pagi begitu lagi. Sehingga kita terlalu capek, terlalu lelah, seolah-olah dikejar oleh waktu. Sehingga kita tidak punya cukup waktu untuk berdoa sama Tuhan. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa justru masa-masa seperti ini Tuhan izinkan kita mempunyai waktu yang cukup untuk bergaul sama Tuhan. Tapi pertanyaan adalah, bagaimana sih kita bisa terhubung dengan Dia? Mau tidak mau, firman Tuhan berkata kepada kita, yaitu melalui doa. Santo John Vianney mengatakan, to pray well, we need not speak too much. Untuk bisa berdoa dengan baik, kita tidak perlu banyak berbicara. Artinya apa teman sekalian? Di dalam doa kita juga mendengar apa yang Tuhan katakan. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Nah, hari ini Ko David mau mengajarkan kita sebuah disiplin rohani yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita, yang telah diikuti oleh banyak sekali orang-orang, termasuk mereka yang luar biasa di dalam doa. Sebuah pengajaran bagaimana kita bisa tetap connect sama Tuhan, yaitu sebuah disiplin rohani, sebuah metode yang disebut dengan Lectio Divina. Lectio Divina, kalau diterjemahkan sederhana, berarti kita berdoa dengan cara mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi berdoa tidak hanya persoalan kita berbicara, enggak. Tetapi berdoa juga adalah kita mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan itulah kita berdoa apa yang kita akan doakan. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Lectio Divina ini teman sekalian, dimunculkan oleh seorang santo yang bernama Gregory of Nyssa. Yaitu dia lahir tahun 330 sampai 395. Dia memakai metode ini untuk menolong kita bisa bergaul erat dengan Tuhan, lalu metode ini dikembangkan oleh Santo Benedict of Nursia. Oke, teman sekalian, kita akan kenal lebih jauh metode ini. Metode ini ada beberapa tahap. Ada 4 tahap, tapi saya tambahkan di bagian awal preparation ya. Ada 5 tahap, dari mulai persiapan, lectio, meditatio, oratio, dan contemplatio. Oke, nah, Ko David akan jelaskan satu persatu. Mulai poin yang pertama, teman sekalian, persiapan. Ketika kita berdoa, kita butuh persiapan. Siapkan tempat teman-teman sekalian, kalian masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu supaya tidak ada gangguan. Lalu juga siapkan Alkitab berupa buku, supaya apa? Itu akan menolong kita membaca lebih baik. Teman sekalian, kalau kalian yang HP-nya jangan di silent mode, tapi di flight mode. Supaya apa? Tidak ada notif yang masuk. Betul, gunakan waktu yang hanya antara kamu dan Tuhan. Setelah itu teman sekalian, kita persiapkan hati kita melalui saat teduh. Ingat, saat teduh berbeda dengan saat berdoa. Namanya saat teduh ya berarti kita tenangkan diri kita, pikiran kita. Kita bisa coba lihat, cek dulu, ingat kompor di dapur sudah mati apa belum. Pacar kita sudah kita suruh pulang apa belum, atau masih tunggu di ruang tamu. Terus kita masuk ke kamar, kita berdoa ya. Atau kita habis bertengkar misalnya. Nah, kita butuh namanya saat teduh, menenangkan diri, bukan saat berdoa. Ingat ya, saat teduh beda sama saat berdoa. Oke, nah kalau sudah tenang, ambil waktu yang cukup. Kalau kalian suka dengan nuansa ada taruh lilin juga boleh, kasih lilin di situ. Suara dimatikan, tidak ada musik, semua silent. Hanya antara dirimu dengan keheningan.
Oke, jika ini sudah, kita mulai masuk ke Lectio Divina. Step pertama yaitu teman sekalian, namanya Lectio. Lectio arti sederhana berarti kita membaca. Ambil Alkitabmu, baca satu perikop yang pendek atau 1-2 ayat atau 3 ayat. Jangan panjang. Cukup yang pendek saja teman sekalian. Setelah ambil satu bagian yang pendek, baca itu berulang-ulang. Pelan-pelan saja. Baca berulang-ulang, baca berulang-ulang. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ko David ini termasuk orang yang tidak percaya sih ketika kalau ada pendeta khotbah, oh saya baru dapat inspirasi ketika lagi mandi Tuhan berbicara. No. Firman Tuhan itu jelas. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kalau teman-teman mau mencari namanya kehendak Tuhan, harus baca Alkitab. Oke? Maka buka Alkitab kita, baca 1-2 ayat yang pendek secara berulang-ulang. Lalu, step berikutnya, kita masuk yang namanya meditasio, yaitu refleks. Nas yang kita baca tadi, kita ulang, terus baca, lalu temukan apakah ada kata atau frase yang menarik. Misalnya, ayat yang tadi kita baca di bagian awal tadi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah. Misalnya dari teks itu, ternyata yang sangat menarik perhatianmu adalah tutup pintu misalnya. Maka kamu mesti coba cari apa yang menarik dari tutup pintu. Kenapa teks itu menarik buatmu? Kenapa frase itu menarik buatmu? Pesan apa yang kamu pelajari dari firman itu? Nah, jadi hal sederhana itu karena kita percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, secara personal. Itu sebabnya teman sekalian ketika kadang kita kalau dengar khotbah di gereja, mungkin teman sebelah kita ketiduran, tapi bagi kita menarik sekali. Atau sebaliknya, kita ngorok ketiduran lalu kita bilang, firmannya nggak bagus, tetapi teman kita nangis-nangis dengan khotbah tadi. Kenapa? Itulah artinya Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Maka, pakailah momen ini, meditasio ini, kita melihat apakah ada teks, kata atau frase yang menarik perhatianmu. Oke? Sederhana, tanyakan kepada dirimu apa pesan sang sabda itu kepadamu. Nah, lalu kita masuk step berikutnya, yaitu yang disebut dengan oratio, respon. Di sini kita menanggapi firman Tuhan melalui doa. Kita kadang bingung, hari ini saya sudah berdoa, doa makan, doa tidur, doa apalagi berangkat kerja, pulang kerja, doa ngaku dosa. Atau kita di gereja misalnya ke doa malam, selalu doanya adalah ucapan syukur, pengakuan dosa, doa orang sakit, doa buat negara, udah. Terus setiap minggu kita lakukan hal-hal seperti itu. Itu artinya bahwa yang kita lakukan tidak berkembang. Nah, metode Lectio Divina ini akan menolong kita, doa kita tuh menjadi lebih kaya. Kenapa? Karena apa yang kita baca dari teks, itu yang kita doakan. Contoh misalnya, ketika kita membaca sebuah teks Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Di situ kita diingatkan, oke, mungkin saya harus berdoa untuk orang-orang buta. Bagaimana sih keadaan mereka? Selama ini tidak terpikirkan oleh kita bagaimana mereka harus memikirkan hidup mereka. Bagaimana mereka bergumul akan masa depan mereka. Mulai pembacaan teks firman itu loh kita ingat-ingat, wah, gimana ya hidup orang buta itu ya? Apa yang Tuhan kerjakan buat mereka? Nah, hari ini ketika kita baca teks itu, di situ kita berdoa untuk orang buta. Bukankah doa kita sudah akan menjadi berbeda, teman sekalian? Oratio, yaitu doa yang digerakkan oleh firman Tuhan. Bisa macam-macam, ucapan syukur, memohon pengampunan, atau kita bersyukur kepada Tuhan di situ, pujian ya. Maka jangan takut dengan metode Lectio Divina ini. Doa kita menjadi doa yang didasari oleh firman Tuhan yang kita renungkan. Lalu kita masuk ke bagian terakhir dari step Lectio Divina ini, yaitu kontemplasi. Teman-teman sekalian, di bagian terakhir ini kita betul-betul rest di dalam Tuhan. Kita menenangkan hati kita menenangkan pikiran kita menenangkan diri kita betul-betul total di dalam Tuhan. Teman-teman, setiap hari kita kurang rest di dalam Tuhan. Kita restless. Dunia ini menarik kita untuk semakin cepat. Seolah-olah segala sesuatu harus dikerjakan dengan cepat. Jika kita tidak
cepat klik belanja online, seolah-olah diskon itu hilang. Kalau kita tidak cepat nembak gebetan kita, seolah-olah dia akan hilang. Kalau kita tidak cepat lakukan ini, itu, kayak hilang. Atau kita untuk buka bisnis, kalau kita tidak cepat, semua seolah-olah hilang. Teman sekalian, dunia kita menarik kita untuk terus cepat. Tapi berbeda dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita betul rest di dalam Tuhan. Maka di bagian step terakhir ini, kita hanya mengambil waktu duduk tenang. Kita menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Kita memikirkan kembali firman yang sudah kita baca, firman yang sudah kita refleksikan, bahkan yang sudah kita doakan. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan dalam kehidupanku? Teman sekalian, di bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Sulit bagi orang untuk mengambil waktu tenang, diam di hadapan Tuhan. Karena itu membuat kita gelisah. Tapi jika teman-teman menemukan, melihat bagian ini begitu penting. Kalau kalian mencoba, mungkin awal kalian mencoba 5 menit. Lalu coba lagi 10 menit. Maka teman sekalian, 10 menit itu mungkin waktu yang tidak cukup buat kalian untuk rest. Karena apa? Kalian akan menikmati rest itu. Bahkan 30 menit itu tidak terasa. Karena apa? Ada waktu yang intim antara engkau dan Tuhan. Maka teman sekalian, berdiam diri. Biarkan Tuhan bekerja. Renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Jalani kehidupan sambil memandang kepada Allah. Oleh sebab itu teman sekalian, maka bagian ini mengajak kita memberi diri secara total kepada Tuhan. Kita perlu sih kembali dekat dengan Tuhan. Mumpung di masa-masa corona ini kita mesti kerja di rumah, lalu kita kurangi aktivitas di luar. Artinya kita punya banyak waktu untuk bersama dengan Tuhan. Temukan kembali kekuatan hidup kita. Temukan kembali semangat hidup kita. Melalui apa? Melalui doa. Disitulah kita menemukan sukacita. Melalui doa dan pembacaan firman Tuhan, kita menemukan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menemukan bagaimana Tuhan berkarya. Dan di situ juga kita menemukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Praktekkan, lakukan disiplin rohani ini. God bless.